Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Sorry ya kalau kali ini saya agak bengek. Ini ya, di sini saya pertama menjelaskan channel ini bukan ditujukan untuk mencari uang untuk komersial ya, tapi untuk berbagi informasi, share apapun itu yang saya ketahui ya. Karena banyak di luar sana itu yang bisa dikatakan jualan, manipulasi segala macam. Sampai kemarin ini nyambung ke temanya ya. Ada orang jadi dia itu sudah menikah ya, baru nggak tahu berapa lama barunya, entah baru beberapa hari atau sebulan atau berapa bulan nggak tahu. Jadi setelah dia menikah terus dia melakukan semacam sholat istiqoroh katanya kan. Di dalam mimpi itu ternyata mantan dia yang seharusnya menjadi pasangan dia atau jadi istrinya lah ya. Posisi dia saat itu baru menikah, begitu ceritanya nih dari temennya ya kan. Terus tiba-tiba dia langsung menggugat cerai istrinya. Terus nanya dong, emang kok bisa seperti itu? Ya bisa dikatakan dia memiliki tuntunan atau keilmuan apalah ya, saya nggak terlalu paham. Jadi di sini intinya, jadi dia udah menikah. Sorry ya kalau agak ngebleng. Dia sudah menikah, terus dia melakukan yang tadi sholat istiqoroh. Ternyata di dalam mimpi dia sesudah sholat istiqoroh itu istrinya ini bukan yang ada di mimpinya, tapi mantannya langsung diceraikan. Nah, di sini saya bisa bilang itu sesuatu hal yang salah ya. Karena apa? Jika memang istri yang pertamanya, istri dia yang sah, yang dia nikahkan itu memang udah jadi istrinya gitu. Ketika dia melakukan sholat istiqoroh, terus di dalam mimpinya ternyata mantannya yang hadir, itu sebenarnya bukan suatu petunjuk. Di sini lagi-lagi saya jelaskan ya, mimpi itu terbagi 3. Pertama, mimpi itu hanya bunga tidur, terserah ya kita ini mau habis jungkir balik, mau puasa setahun, mau baca setahun, mau ngapain, mau bertapa, terserah lah ya. Itu bisa jadi hanya bunga mimpi. Kedua, itu bisa jadi datangnya dari setan atau cobaan ya, karena tujuan setan itu adalah untuk mengganggu namanya iman kita. Jangankan kita yang baru memiliki iman kecil, iman yang sangat besar pun dapat terganggu gitu loh, apalagi kita. Ketiga, memang itu sebagai petunjuk. Nah, di sini yang sebagai petunjuk ini perlu kita garis bawahi juga, harus dikaji ulang. Nggak bisa kita telan mentah-mentah seperti orang ini. Dia mimpi seperti itu langsung menceraikan istrinya. Itu adalah sesuatu hal yang salah ya. Apa tuh nama bahasanya? Kalau saya bilang sedeng ya. Sesuatu hal yang datang dari mimpi itu jadi belum tentu bisa dipastikan ya. Seperti channel ini, kalau misalnya kalian tidak percaya, saya juga nggak menyuruh kalian percaya. Saya hanya di sini berbagi, share berdasarkan pengalaman saya dengan kawan-kawan yang saya lain kayak gitu. Saya mencoba untuk menjelaskan karena banyak hal yang terkadang tuh manusia seperti kita ini baru mimpi seperti itu kita meyakininya ya kan, sedangkan belum tentu itu adalah jawabannya. Seperti saya bilang tadi, mimpi itu terbagi 3 kayak gitu. Bagaimana kita untuk mengetahui mimpi itu sebagai petunjuk? Itu sangat susah ya. Nggak semudah gampang. Jadi kalau misalkan untuk yang kasus si laki-laki ini, itu sebenarnya ujian untuk iman dia. Bisa nggak dia menerima istrinya itu apa adanya sesudah pernikahan itu ujian, cobaan. Karena namanya kita sudah mengambil keputusan, mengambil
pilihan, kayak dia menikahi istrinya itu, perjalanan dari misalkan dari hari sebelum akad nikah sampai akad nikah itu lancar-lancar aja, berarti Tuhan merestui gitu loh, melihat. Tapi kalau misalkan dari perjalanan di awal, misalkan dari rumah dia ke rumah mempelai ada aja gangguannya, berarti itu memang udah ada sesuatu hal yang belum terselesaikan. Simple loh sebenarnya. Kalau kita mau bermain dengan feeling kayak gitu atau bermain dengan energi yang nggak terlihat gitu, tapi alam yang menyampaikan kayak begitu. Jadi nggak bisa loh kita mimpi ini kayak saya lah, saya mimpi nih ketemu ini, wah saya nggak yakin, saya yakin tuh kan dia selesai. Kalau saya meyakini mimpi saya sangat aneh-aneh. Saya bisa menarik matahari, saya bisa menarik bulan, saya bisa memecahkan planet lain dengan tangan saya. Masuk akal kan? Enggak kan? Ya seperti itu. Cuma kan makna di balik itu semua ada kayak gitu. Saya mimpi terjadi perang, ya kan? Habis itu saya ketumpukan para mayat-mayat, di mana saya pegang itu masih ada nafasnya, saya cari badannya, saya sambungkan hidup lagi. Kan nggak masuk akal, ya kan? Cuman maknanya ada. Jadi nggak bisa loh dipukul rata. Kayak misalkan yang saya lakukan di sini masalah tafsir mimpi, itu tuh cuman apa ya, lapisan paling atas, bukan lapisan bawah kayak gitu. Karena nggak bisa, kita di sini harus melihat dari manusia itu sendiri. Kalau mengetahui nama lengkapnya lebih bagus, tanggal lahirnya lebih bagus lagi ketemu kita melihat di badannya itu, energinya itu segala macam, ucapan dia, gestur dia, energi dia kayak gitu ya. Jadi nggak sangat susah. Kalau misalkan hanya sekedar cuman ini bla 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 itu susah. Cuman ada sih teman saya yang bisa seperti itu. Nah di sini rencananya kemungkinan saya ada inisiatif. Ingat ya, di sini saya tidak komersil, saya memang tidak ada niat komersil segala macam. Kemungkinan nanti saya akan menaruh kontak person tapi hanya via email. Jadi menghubungi saya via email untuk bertanya tentang tafsir mimpi atau minta pandangan tentang mimpi boleh. Ingat ya, saya nggak pernah meminta sedikit pun, karena sesuatu hal yang saya punya ini bukan hak saya, bukan milik saya. Saya hanya dikasih titipan. Terus habis itu jika ada yang membutuhkan ya saya bantu. Jika ada yang mau main-main ya akan saya putar-putar. Jika ada yang mau ngetes ya silahkan, jangan ke saya gitu. Karena di sini saya nggak berlandasan dari kitab apapun, dari sumber ajaran apapun ya. Karena saya akan melihatnya dengan mata saya sendiri. Apa mata saya ngomong, jika mata saya nggak bisa membacanya, saya akan gunakan hal yang lain kayak gitu ya. Cuman gitu aja sih. Sekali lagi saya mengucap, yang dilakukan pria itu adalah sesuatu hal yang keblinger, kelewatan. Dan untuk kalian yang sedang belajar tauhid, belajar tarekat, apapun itu, carilah guru yang benar-benar membimbing kalian, bukan berdasarkan uang. Kalian menyetor uang atau kalian memberi dia sesuatu gift, ya kan, baru dia berbicara. Tapi ketika kalian tidak memberikan gift, dia nggak berbicara gitu. Jangan cari yang seperti itu. Carilah yang memang berdasarkan keilmuan, adab dan etikanya ya. Jadi kewajiban dia karena sudah menjalin tali silaturahmi lah, apa ya, lupa saya, pokoknya tali lah gitu ya, tali dengan orang baru yang di luar dari darah dia,
itu kewajiban dia untuk menyampaikan kayak gitu, karena dia sudah mengakui apa sih namanya ya, gitulah pokoknya ya. Jadi sekali lagi saya cuma ngomong itu, dan saya tegaskan lagi di sini channel ini tidak dikomersialkan, tidak untuk mencari uang, hanya untuk berbagi pengalaman, share, dan referensi dari saya. Kalau ada yang bertanya, nanti saya kasih kontaknya entah di deskripsi di video atau di tentang channel YouTube ini kayak gitu. Udah gitu aja kali ya. Saya juga lagi bengek dari September sampai sekarang Maret, sakit terus-terusan, nggak tahu apa yang mau terjadi. Udah belakangan ini juga banyak burung-burung dari pagi, malam, subuh bunyi yang cuit 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 di sini. Terus saya juga nggak tahu apa yang mau terjadi dengan saya. Udah gitu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang mau saya sampaikan di channel ini, dan terima kasih yang udah support channel ini, yang sudah komentar, yang suka like, makasih. Dan untuk yang komen-komen tidak pantas, simpan aja komenannya. Kalau misalnya tidak cocok ya jangan ditonton, karena ini cuma cuap-cuap doang ya. Kayak gitu ya. Makasih, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.